Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mahasiswa mahasiswi dari Universitas Maluku Saleh. Apa kabarnya pagi hari ini? Mantap. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, RRI hadir bersama kita semua di sini dalam gerakan cerdas memilih. Tidak lupa juga ini merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai radio publik dalam mencerdaskan masyarakat dalam Pilpres dan Pileg 2019 untuk menggenjot partisipasi generasi muda milenial pada pemilu 2019 ya. Tidak lupa memilih itu juara dimaksudkan agar kita menggunakan hak suara dalam pemilu 2019 untuk menentukan nasib negara kesatuan Republik Indonesia 5 tahun ke depan. So, buat teman-teman semua di sini, jangan pernah ada golput di antara kita. Iya, sudah berhadir narasumber kita pada pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak Dr. Haji Herman Fitra ST MT IPM. Selamat datang Pak. Ya, juga ada Bapak Mukhtar. Selamat pagi, selamat datang Pak. Ini dari Kota Loksmawe. Juga ada Bapak T. Zulkarnain, ya, dari Panwasli Kota Loksmawe, ya. Juga ada Bapak Teguh Kemal Fasya M. Selamat pagi, selamat datang Pak. Ya. Sahbihi ajmain. Amma ba. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat Islam, kesehatan, kekuatan pada kita semua. Sehingga di hari Senin, pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam salah satu talk show yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemilih muda dalam acara Gerakan Cerdas Memilih. Salawat dan salam, mari sama-sama kita kirimkan kunjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah memperjuangkan tegaknya ajaran Islam di muka bumi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, alam keterbakan pada alam yang Islamiah, alam penuh pengetahuan seperti kita rasakan di saat sekarang. Yang saya hormati Bapak Mukhtar dari KIP Kota Loksmawe, Bapak Teguh Zulkarnain dari Panwasli Kota Loksmawe, dan Bung Kemal yang merupakan Kepala Humas dan Hubungan Eksternal Universitas Maluku Saleh, kemudian kawan-kawan dari RRI Loksmawe, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya coba menyampaikan beberapa hal mungkin bagi adik-adik yang saya yakin ya, yang hadir semua ini di pagi hari ini, inilah yang akan menjadi pemilih pemula. Karena saya yakin adik-adik ini di tanggal 17 April nanti akan melakukan pemilihan pertama sekali dalam sejarah hidupnya, sehingga ini perlu dibekali ya, diinformasikan, sehingga nanti dalam menggunakan haknya untuk memilih itu betul-betul akan menghasilkan orang-orang yang terbaik yang berdasarkan latar belakang rekam jejak yang adik-adik ketahui. Umum ini. Jadi pemilihan umum ini dasarnya itu adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi itu dasarnya. Kemudian siapa yang berhak memilih? Yang berhak memilih itu tentu yang pertama warga negara Indonesia. Saya yakin semua adik-adik ini adalah warga negara Indonesia. Kemudian usianya itu sudah 17 tahun pada saat memilih nanti. Kemudian terdaftar sebagai pemilih. Jadi saya perlu ingatkan dulu buat adik-adik yang hadir di sini dan juga nanti menyampaikan kepada kawan-kawannya, itu di setiap, kalau di Aceh itu kampung atau di kelurahan, di desa, itu dilihat apakah adik-adik ini ada terdata sebagai pemilih nantinya. Itu harus lihat dulu, karena kalau tidak masuk daftar pemilih
itu mungkin akan jadi masalah karena tidak ada namanya. Nah, jadi itu harus dicermati supaya kita adik-adik sebagai warga negara itu bisa menggunakan haknya. Kemudian dalam menggunakan hak itu, nah ini yang perlu saya sampaikan. Kalau kita menyaksikan ya proses masa kampanye yang sudah dimulai, itu yang sangat terlihat itu hanya proses kampanye untuk calon presiden Republik Indonesia. Itu yang paling sering terlihat, paling sering muncul, baik di media sosial, di televisi, yang seperti juga tadi malam kita saksikan. Tetapi sebenarnya di tahun 2019 ini, untuk pertama sekali, itu pemilu ada pemilihan selain presiden, juga ada memilih anggota Dewan DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Itu yang pertama yang dipilih. Kemudian ada memilih anggota DPR RI. Kemudian yang ketiga ada memilih anggota DPRD. Kemudian yang keempat ada memilih anggota DPR Kota Kabupaten. Yang terakhir memilih presiden. Jadi ada 5. Jadi itu yang harus diketahui, bukan cuman ada pemilihan presiden. Nah, kalau di desa-desa tadi, di kampung-kampung itu sebenarnya sudah ditempel para orang-orang yang akan kita pilih nantinya. Ya, kalau DPD itu ada sekian orang yang mewakili Aceh, sudah ditempel foto-fotonya. Kemudian ada yang dari perwakilan dari partai politik, baik untuk DPR RI, DPRD maupun DPR Kota dan Kabupaten, itu semua sudah ada nama-namanya. Nah, jadi kalian yang akan menjadi calon pemilih pertama nantinya, itu seharusnya kita mencari ya rekam jejak setiap calon. Supaya nantinya pada saat kita milih, itu betul-betul orang yang kita yakini, kita percaya bisa membawa aspirasi kita, kemudian bisa membawa bangsa ini, daerah ini, kabupaten kota menjadi lebih baik. Nah, sekarang zamannya teknologi, ya, dan saya sangat yakin adik-adik semua sudah sangat mahir dengan teknologi, terutama dengan handphone. Itu setiap rekam jejak calon tadi itu bisa dilihat, bisa dinilai. Bagaimana kiprahnya selama ini, apa yang sudah dilakukan, baik buat negara, buat daerah maupun buat kabupaten kota. Sehingga nantinya dengan membaca dan pelajari rekam jejak setiap calon itu, kita akan mengetahui kapasitas calon-calon yang akan mewakili kita. Nah, itu yang paling penting dipelajari. Nah, setelah kita mempelajari itu, mungkin juga dengan teman-temannya, apalagi yang di kampus, kita bisa berdiskusi terhadap calon-calon yang tadi. Nah, dengan semakin banyak kita mempelajari rekam jejak calon-calon tadi, kemudian kita sering melakukan diskusi, insya Allah kita akan memilih yang terbaik buat bangsa dan negara ini, buat daerah, kemudian juga buat kabupaten dan kota yang kita cari bersama ini. Itu pesan saya ya, betul-betul dipelajari. Jangan hanya terpaku kepada calon presiden. Karena kita bukan hanya memilih presiden, tapi juga memilih wakil-wakil kita yang duduk di Dewan Perwakilan tadi. Nah, kemudian selain itu, sekarang kan kita sering membaca atau menyaksikan itu banyak kali hoak, ya, istilahnya hoak atau fitnah, ya, di sekitar kita yang lewat media sosial. Itu hati-hati sekali, itu hati-hati sekali. Apalagi kalau kita sampai menjadi bagian yang menyiarkan hoak itu atau yang meneruskan hoak itu, hati-hati sekali. Sekarang dengan handphone ini, ya, dengan handphone ini semua terasa mudah, semua bisa dilakukan. Tetapi hati-hati, semua yang sudah diupload di dalam media ini, media sosial ini, itu nggak akan pernah hilang. Datanya nggak akan pernah hilang. Itu semua tersimpan, simpan semua. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, ya, bisa memfitnah orang, itu kita nggak akan bisa lari hari ini. Dimanapun bisa dicari. Jadi hati-hati menggunakan media sosial terkait dengan pemilu. Apalagi kalau kita
ingin menyebarkan berita-berita bohong. Itu bahaya sekali. Dan juga di ajaran Islam itu dilarang, ya itu dilarang, tidak dibolehkan. Jadi hati-hati sekali. Jadi gunakan media sosial ini untuk menyampaikan, berbagi sesuatu yang membawa kebaikan atau suatu ilmu pengetahuan yang memang harus kita bagi. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, itu yang perlu diperhatikan bersama. Media sosial, saya ulangi lagi ya. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan pada adik-adik semua, gunakan hak pilih itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan kita mau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian jangan mau diiming-imingkan dengan hadiah-hadiah tertentu. Apalagi misalnya suara kalian ini ya, yang menentukan nasib bangsa minimal 5 tahun ke depan, itu dihargai dengan rupiah. Jangan pernah mau. Ya, jangan pernah mau. Jadi tolak semua ya, imbalan atau pemberian yang menyebabkan kalian harus memilih orang-orang yang tidak semestinya dipilih. Jadi gunakan hak kalian itu untuk memilih orang-orang yang punya kapasitas menjadi wakil-wakil kita atau menjadi pemimpin kita. Jangan tukar suara kalian dengan iming-iming yang tidak membawa kebaikan, tetapi malah sebaliknya membawa keburukan. Ya, itu menjadi catatan buat kita semua. Kemudian selain itu, yang saya juga ingin himbau ya kepada adik-adik, selain menjadi pemilih yang cerdas, juga kita bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab agar pemilu 5 tahun sekali ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama, kita semua harus berpartisipasi, kita semua harus ikut memilih. Ajak kawan-kawannya, keluarganya, orang tuanya untuk memilih pada tanggal 17 April. Kemudian sama-sama kita mengawasi proses pemilu ini. Sama-sama kita menjaga supaya menghasilkan pemilu yang berkualitas, menghasilkan calon pemimpin nantinya yang memang punya kompetensi memimpin kita menjadi wakil kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dr. Haji Herman Fitra STMT PM. Saya mengambil tempat di depan. Ini sekali lagi saya ingetin jangan melempem ya, karena ini semuanya milenial. Saya rasa ini semua sudah punya hak suara ya. Ada yang belum 17 tahun? Nggak ada dong ya. Jadi nanti sekali lagi bakal ada forum. Tapi sebelumnya saya pengen nanya nih sama Bapak, Pak, selaku pimpinan Unimal. Dari Unimal sendiri, apa saja Pak yang sudah dilakukan menyongsong pemilu April 2019 ini? Secara kelembagaan kita memang belum melakukan misalnya seperti kegiatan di pagi hari ini, secara kelembagaan memang itu belum. Tapi untuk diskusi-diskusi kecil bersama mahasiswa itu kita sering menyampaikan. Yang pertama, adik-adik mahasiswa ini harus menggunakan hak pilihnya, harus mensukseskan pemilu 5 tahun sekali. Ya. Kemudian ini pemilu pertama yang serentak, selain memilih anggota DPR, DPD, juga memilih presiden. Sehingga kesempatan ini jangan disia-siakan, supaya kita bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul punya kualitas memimpin negara, bangsa, daerah dan kabupaten kota. Itu yang sering kita sampaikan. Kemudian kita juga dari universitas itu mendorong kawan-kawan kita, Civitas Akademika, untuk berkiprah lebih jauh baik di penyelenggara pemilu itu sendiri maupun mendorong adik-adik kita itu untuk menjadi pengurus-pengurus ataupun perwakilan untuk melihat kondisi pemilu ini berjalan dengan baik. Itu mungkin yang sudah kita lakukan selama ini.
Oke, semoga semakin terarah ya anak-anak dari Unimal untuk bisa kembali tersadar bahwasanya kita semua di sini punya hak pilih, dan please say no to golput, politik sara dan politik uang ya. Untuk lebih lengkapnya kita undang Bapak Mukhtar dari Komisi Independen Pemilu Kota Lok Sumawwe. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat lebih semangatnya perempuan daripada laki-laki. Coba saya ucapkan salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah semangat generasi muda kita untuk penerus bangsa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di gedung ini kita telah dipertemukan untuk bersilaturahmi, untuk dapat menentukan masa depan kita. Dan selawat dan salam kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Bapak Ketua Panwasli Kota Lok Sumawwe, yang saya hormati juga Bapak Kamal Pasha sebagai kehumasan Unimal, dan yang saya menghormati juga seluruh staf atau pegawai RRI yang telah membuat acara ini, dan yang saya cintai semua adik-adik yang hadir pada hari ini. Saya sangat bangga, saya sangat senang melihat antusias adik-adik datang kemari bagaimana untuk menentukan negara kita, bangsa kita. Mungkin saya yakin adik-adik adalah pemilih-pemilih yang akan hadir di TPS nanti di 17 April. Adik-adik ini adalah pemilih. Pemilih dalam pengertian adalah warga negara yang telah mempunyai hak pilih yang berumur 17 tahun. Ada enggak yang umur di bawah 16 tahun? Sudah pasti di sini sudah 17 tahun semua. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa pemilu kali ini adalah beda dengan pemilu sebelumnya. Mengapa saya katakan berbeda? Karena pemilu sebelumnya hanya untuk legislatif, berbeda dengan presiden. Tapi kali ini kita pemilu serentak bersamaan dengan presiden. Jadi kita mempunyai 5 kertas suara, 5 yang akan kita lakukan pemilihan. Jadi hak pilih adik di situ menentukan pemimpin-pemimpin kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Apabila adik-adik tidak hadir ke TPS, kita akan rugi 5 tahun ke depan. Belum tentu 5 tahun ke depan kita akan memilih pemimpin yang lebih baik. Tapi marilah kita lakukan perubahan. Dengan pemilu kali ini kita harapkan pemilu yang terbaik, pemilu yang akan menjadikan pemimpin-pemimpin yang lebih baik untuk masa depan kita. Maka adik sendiri akan tamat nanti dari perguruan tinggi. Bagaimana dengan nasib adik-adik nanti ke depan? Kalau sekarang sendiri kita tidak menentukan nasib kita. Pemilu itulah kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Jadi kalaulah pemilu ini tidak ada pemilih, bagaimana dilakukan pemilihan umum? Karena suara-suara itu yang mengangkat pemimpin-pemimpin kita adalah rakyat, masyarakat yang sudah mempunyai hak pilihnya 17 tahun. Di sini saya juga untuk Kota Lok Sumawwe paling banyak calon-calon pemimpin kita yang akan naik di legislatif. Untuk presiden itu ada 2 pasangan calon. Kita sangat mudah untuk memilih. Itu ada foto. Sementara untuk DPD itu calonnya 46 peserta. Jadi dengan tahapan-tahapan pemilu ini
kita memasuki dengan tahapan kampanye, adik bisa melihat visi misi daripada peserta yang ikut di DPD. Cermati, lihat visi misi daripada mereka. Sementara untuk DPRA kita terbagi untuk Kota Loks Medan, Aceh Utara termasuk dalam Dapil 5. Sementara untuk Kota Loks Mawé kita hanya tersedia 25 kursi, tapi calegnya berjumlah 361. Dan Kota Loks Mawé hanya 4 dapil. Banda Sakti Dapil 1 itu tersedia 11 kursi. Muara 2 tersedia 6 kursi. Dapil 2, Blambangat Dapil 3 hanya 3 kursi, dan untuk Muara 1 tersedia 5 kursi. Jadi inilah kursi-kursi yang akan diperebutkan nantinya di anggota legislatif tingkat Kota Loks Mawé. Adik-adik, saya yakin, apakah adik-adik semua ini sudah terdaftar nggak di daftar pemilih? Coba, ada yang sudah terdaftar belum? Ada, alhamdulillah. Kalau belum terdaftar, adik silakan mendaftar atau melihat di kpuri.com. Di situ bisa kita lihat apakah adik dengan mencantumkan nik KTP adik bisa melihat adik sudah terdaftar, jelas di TPS-nya berapa. Dan saya yakin, jangan hilang hak pilih adik-adik semua. Mungkin di sini mahasiswa-mahasiswa ada yang pindah mungkin dari Padang, Pekanbaru, atau dari provinsi lain dan kabupaten kota lain, ingin memilih kemari. Bagaimana supaya suara hak pilihnya tidak hilang? Kalau adik-adik sudah terdaftar di DPT, adik bisa lakukan pindah memilih. DPTB, daftar pemilih tambahan. Jadi adik-adik bisa melakukan pindah memilih. Umpamanya adik-adik ini berada di Pekanbaru, adik bisa pindah memilih kemari. Syaratnya adik-adik sudah terdaftar dan bisa mengambil form A5, tidak mesti di Pekanbaru, tetapi bawa KTP, bawa KK, adik bisa untuk memilih di Kota Loks Mawé. Begitu juga dengan daftar pemilih khusus. Kalau daftar pemilih khusus ini, adik-adik harus terdaftar di DPT. Kalau belum terdaftar, adik-adik bisa minta mengurus ke orang tua untuk didaftarkan. Setelah didaftarkan, ada di DPT, adik bisa memilih di Kota Loks Mawé. Makanya adik-adik melihatlah apa sudah terdaftar atau belum. Apabila juga adik-adik akan pindah atau tidak ada di Kota Loks Mawé, pindah memilih ke provinsi lain atau ke daerah lain, bisa meminta di sini melalui form A5. Di sini kita ada PPS-nya, ada PPK, dan atau langsung ke kantor KIP. Jadi disinilah peran adik-adik untuk melakukan pemilihan hak suara adik. Jangan disia-siakan. Itu ada 5 kertas suara. Untuk DPRK itu warnanya hijau, DPRA warnanya biru, dan DPR RI warnanya kuning, sementara DPR RI merah, dan untuk pasangan calon presiden warnanya abu-abu. Seperti Pak Rektor katakan, janganlah adik-adik percaya dengan iming-iming yang telah ditentukan. Saya sendiri sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan aturan sesuai dengan prosedur. Percayakan kepada kami sebagai penyelenggara pemilu, kami yang melaksanakan semua teknis penyelenggaraan itu sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Dan kami juga selalu diawasi, selalu dimata-matai, dan apabila kami juga salah dalam melakukan pelaksanaan yang kami juga bisa di DKPP dan malah
bisa dipidana. Jadi kami dari awal dilantik juga sudah disumpah. Jadi aturan inilah yang akan kita laksanakan. Bahwa saat nanti pemilu, cobalah KTP atau surat undangan C6 dibawa. Adik-adik bisa paham untuk melihat setelah terdaftar atau tidaknya di DPT, mungkin di pintu rumah juga sudah tertempel waktu Pantarli datang melihat mendata adik-adik untuk bisa sebagai warga negara yang bisa memiliki hak pilihnya. Jadi kalau memang ada persoalan-persoalan dari keluarga atau tetangga atau teman yang belum terdaftar, silakan daftar hak pilihnya. Kami sendiri sebagai penyelenggara pemilu selalu melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat bahwa kami juga telah membentuk tim relawan demokrasi untuk supaya ke pinggiran, masyarakat pinggiran, mereka tahu bagaimana pemilu kali ini. Tapi saya percaya adik-adik ini adalah orang yang duduk di perguruan tinggi. Saya sangat yakin tidak akan meninggalkan pemilu dengan sia-sia. Saya sangat yakin bahwa adik-adik ini akan ke TPS, karena waktu hari pemungutan dan perhitungan suara itu adalah hari libur. Kita lihat suara adik-adik adalah pemilih pemula, itu suara emas yang diperebutkan oleh pasangan calon, yang diperebutkan oleh anggota legislatif. Karena adik-adik ini belum mengerti masalah politik. Tapi apa kata rektor tadi, jangan sampai temakan dengan iming-iming yang sudah dilemparkan dengan pasangan calon atau dengan peserta pemilu yang akan mengiming-imingkan suara untuk dibayar. 150 adik dibayar, kalikan dengan 365 hari, dibagi 50.000, berapa satu hari adik-adik dibayar? Sangat disayangkan suara-suara itu akan sia-sia. Kita lihat sendiri kenapa masyarakat sekarang selalu apatis dengan visi misi. Tapi adik bisa lihat dengan cermat visi misi yang sekarang calon-calon kita. Semalam juga debat presiden, adik bisa melihat bagaimana visi misi mereka untuk memajukan Indonesia ini. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, sampai ini dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar dari KIP Kota Loksmawe. Jadi buat teman-teman dari Unimal juga nggak usah pusing ya, atau karena semangatnya setelah mengikuti talk show ini jadi kayak semacam galau gitu. Karena apa? Saya yakin mahasiswa ini banyak juga pendatang ya. Ada yang dari luar Sumatera mungkin? Ada mana? Ada orangnya? Jadi jangan khawatir lagi ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa bertanya langsung bersama Pak Mukhtar dari KIP Kota Loksmawe. Kali ini kita beralih ke Bapak Teguh Zulkarnain ya, selaku Ketua Panwasli Kota Loksmawe. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, kalau hari ini acaranya memilih itu juara, maka slogannya mahasiswa Unimal itu juga harus menjadi juara dibandingkan mahasiswa universitas lain. Ya, kalian itu mahasiswa Unimal itu yang pertama harus ada di diri itu bangga menjadi mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Bangga nggak? Nah, kalau bangga itu bukan hanya di slogan, tapi di sikap perilaku di semua tempat. Untuk pemilu 2019 ini, tunjukkan bahwa mahasiswa Unimal itu harus menjadi mahasiswa yang paling baik, yang bisa mengawal suara kalian. Jadi, kalau tadi sudah disampaikan bahwa tanggal 17 itu tahu hari apa? Hari
Tanggal 19-nya hari apa? Tanggal 17 Rabu kan? 19-nya? Lihat nggak di kalender itu merah apa enggak? Merah, jangan long weekend pula lagi nanti. Nah, ini kebiasaannya di Republik Indonesia ini, kalau sudah hari Kamisnya libur, Jumatnya itu kan kerja. Banyak beredar surat sakit. Ini yang jeleknya, long weekend. Nah, sehingga kinerja itu menjadi rendah. Kita selalu antisipasi bahwa pemilu dari tahun ke tahun itu terjadi penurunan partisipan. Hari ini ada fenomena, ada keinginan masyarakat publik di seluruh kota Lok Sumawe itu untuk melakukan pemilihan. Tetapi saya khawatir pada saat dia lihat kalender tanggal 19 itu hari libur, maka itu bisa berubah sikapnya untuk long weekend dari hari Rabu, Jumatnya libur, Kamisnya sakit pura-pura, Jumatnya libur pemerintah, Sabtu, Minggu memang libur. Sehingga kita khawatir itu terjadi libur panjang. Makanya kita sebagai pengawas pemilu, saya sangat salut kepada Gubernur Sumatera Utara. Kemarin dia sampaikan bahwa dia instruksikan kepada seluruh jajaran di pemerintahan, tolong isi semua kekurangan yang tidak dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tidak bisa dilakukan oleh KPU atau KIP, tidak bisa dilakukan oleh Panwasli atau Bawaslu, tolong diisi. Tapi Gubernur Aceh hari ini, hampir semua kabupaten kota des pemilu di pemerintah belum ada. Mudah-mudahan hari ini didengar oleh pemimpin-pemimpin di jajaran pemerintah, harus sudah ada des pemilu. Itu adalah kewajiban pemerintah. Karena pemilu ini adalah tanggung jawab pemerintah. Diberikan kewenangannya kepada penyelenggara pemilu, kepada saya sebagai pengawas pemilu, kepada penyelenggara teknis ada KIP atau KPU, dan untuk kita ada kontrol, jangan kerja sembarangan. Kita di pemilu itu ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kode etik. Jadi nanti adik-adik sebagai publik juga bisa lihat Pak Jul itu seperti apa, ada enggak bermain-main dengan penyelenggara peserta pemilu yang lain enggak, seperti itu. Pak Mukhtar dan kawan-kawan ada enggak berpihak dan segala macam. Karena salah satu indikator terjadi penurunan peminat pemilih itu salah satunya salah satu tidak netralnya penyelenggara pemilu. Di luar persoalan adalah orang yang naik itu saja. Kita sudah tahu jejak rekam dia. Tetapi kita tidak masuk ke sana. Yang menjadi salah satu penyebab indikator terjadi penurunan tidak menariknya pemilu itu adalah penyelenggara pemilunya itu tidak netral. Oleh karena itu hari ini di ruangan yang sangat terhormat ini, saya ingin sampaikan bahwa jangan ragukan pengawas pemilu khususnya Panwas di Kota Lok Sumawe. Ya, itu jangan ragu. Karena bagaimana saya mau meyakinkan orang kalau saya sendiri itu tidak yakin. Ya, saya sampaikan bahwa saya pulang dari Medan hari ini khusus untuk mengisi acara hari ini. Karena salah satu tugas kita di dalam menyukseskan pemilu 2019 itu, kita punya tagline-nya adalah cegah, awasi, tindak. Apanya yang kita cegah? Jangan sampai terjadi pelanggaran. Apa yang kita harus lakukan agar terjadi pelanggaran? Semua tahapan pemilu, semua hal-hal yang terkaitan dengan pemilu wajib bagi kami untuk sosialisasikan kepada siapa saja. Nah, apanya yang harus dicegah? Apakah yang kita sudah sampaikan di dalam sosialisasi itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Untuk mengetahui itu, pengawas pemilu harus hadir dimanapun kegiatan pemilu itu dilakukan. Makanya kemarin saya datang ke Medan. Karena berdistribusi surat suara yang kalau disingkat susu, surat suara kita itu sudah ada di Medan. Diminta atau tidak diminta, kita punya kewajiban untuk hadir. Di mana surat suara yang merupakan salah satu logistik yang sangat vital dalam pemilu itu harus kita awasi. Pernah ingat nggak hoax 7 kontainer yang sudah dicoblos? Walaupun hoax, kita tetap harus pantau untuk mencari kebenaran itu, ada enggak? Jangan duduk di warung kopi, hoaxnya. Kita di warung kopi, kontainer udah masuk di pelabuhan 22 kontainer. Posisi Panwas di mana? Di kedai kopi.
Nggak bisa. Jadi walaupun capek, memang kita sudah ambil posisi itu, nggak ada cerita capek. Kalau nggak mau kerja keras, ya mundur. Seperti itu. Jadi mahasiswa juga seperti itu. Nggak mau buat PR, nggak mau ikut ujian MITES, nggak ikut ujian UAS dan segala macam. Mau ikut ujian, mundur jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa nggak mau berani, mundur saja jadi mahasiswa. Saya dulu aktivis, berani saya. Berani atas nama kebenaran, bukan berani karena dibayar orang. Berani membela kebenaran, bukan membela yang bayar. Nah, kemudian apanya yang ditindak? Nah, kalau seandainya ada pelanggaran yang semua itu sudah kita sosialisasikan dan dilakukan pelanggaran, dang bekeng. Pasalnya berlapis. Baik saya, peserta pemilu, dan yang lain-lainnya, masyarakat juga. Pemilih, ini kan pemilih pemula ini. Satu hal yang perlu kita sampaikan bagi yang pemula-pemula, ya, yang pemula-pemula ini kadang-kadang ini ndak tahu batasan kadang-kadang. Sama kayak orang balap itu kan, engkai balap diujinya aturan home dan segala macam, banyak merasa dirinya Rossi, ya tabrak-tabrak tembok terus. Nah, tugas kita itu sampaikan, yang pertama, jangan coba-coba nanti pilih 2 kali. Kalau dalam pacaran terserahlah pilih 2-3 kali, nggak cocok sama ini yang itu. Tapi di dalam pemilu jangan coba-coba pilih 2 kali. Ya, nanti tamat kuliahnya di LP. 2 tahun nggak kemana itu. Udah 2 tahun nggak kemana, bayar lagi Pak. Sekarang saya dengar UKT nggak sanggup bayar kan, tapi nanti denda bayar 12 juta, 24 juta. Anda nyoblos, kemudian pergi ke TPS yang lain, dibayar 100 ribu, 200 ribu, nyoblos, saya tangkap, nggak pikir saya mahasiswa Unimal atau mahasiswa mana, masuk penjara. Nggak boleh pilih 2 kali. Ya, ingat ya, nggak boleh pilih 2 kali. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh peran mahasiswa sebagai pemilih pemula hari ini adalah jangan hanya sekedar datang ke TPS, kemudian nyoblos, kemudian pulang. Kamu harus ingat, kita sudah capek dengar dia kampanye, kemudian kita tentukan pilihannya, saya memilih ini, kemudian dimanipulasi suaranya. Jadi kita kawal. TPS itu buka sekitar jam 7, diperkirakan tutupnya jam berapa tahu nggak? Jam 4 atau menjelang azan subuh. Ya, biasanya jam-jam segitu itu jam apa? Jam mimpi, jam kita sudah tertidur. Dipaksakan pada hari itu tetap mata kita harus terbuka, jangan sampai suara kita dimanipulasi. Saya akan awasi secara ketat. Saya punya pasukan 477 di setiap TPS. Tapi yang lucunya adalah cuma 1 orang per TPS. Saya akan cari, sekarang lagi kita cari orang yang berusia di atas 25 tahun, yang berijazah minimal SMA, yang tahan banting pada tanggal 17 itu. Bentuk pola 8 katanya pengawas TPS-nya terlambat, tidur semua, lapai-lapai semua, enggak pakai. Kenapa? Terjadi manipulasi itu adalah pada jam-jam kecil. Maling itu tidak ada yang datang itu di jam-jam siang. Makanya kalau kamu lihat hukum pidana itu, kalau maling yang berani curi sesuatu di siang hari, hukumannya lebih banyak dibandingkan orang yang maling di malam hari. Itu filosofinya. Di saat merame saja berani, apalagi di saat tidak rame. Nah, kemudian kita berharap bahwa di dalam masa kampanye, ini kan masa kampanye nih. Masa kampanye, kamu boleh tidak hadir di sana? Boleh. Salah satu yang kamu harus pahami adalah kenali calon yang akan kamu pilih. Jangan beli kucing dalam karung. Kalau ada caleg datang, saya caleg, datang ke kamu, Dek, tolonglah pilih saya. Kamu harus berani ngomong, saya akan pilih Bapak, tolong berdiri di hadapan saya dan teman-teman saya, paparkan visi misi Bapak. Apa program Bapak yang bisa membuat saya itu akan memilih Bapak? Kalau hanya sekedar, Dek, tolong pilih saya, 150, kerengkeng, 2 tahun penjara. Ya. Kemudian satu informasi yang mungkin tadi terlewatkan, yang harus kita sampaikan adalah, di dalam aturan sebelumnya, boleh enggak pada masa kampanye nanti ada rapat umum 24 Maret sampai tanggal 13 April, kampanye besar atau rapat umum. Saya caleg, kemudian buat rapat umum, undang masyarakat. Boleh enggak bayar uang transport dia? Kasih uang 50.000 untuk uang bensin, boleh enggak? Boleh. Dulu.
3-4 hari yang lalu keluar edaran, hanya boleh diberikan makan dan minum itu dalam bentuk makan dan minum. Kasih bentuk kue, nasi, bahan bakarnya nggak boleh kasih uang, kasih voucher. Jadi semua dalam bentuk uang itu mulai 3 hari yang lalu sampai ke depan tidak boleh. Ya, ini yang harus kalian pahami. Kalau ada yang kasih, tangkap. Saya pikir itu, ya mudah-mudahan kita bisa diskusi. Nggak cukup hari ini, saya minta tolong juga ke Pak Rektor. Kita sering-sering nanti mungkin Pak Kemal bisa fasilitasi di kampus untuk sering-sering buat diskusi publik sehingga mahasiswa pada hari H sudah tahu dan kalian bisa menjadi generasi penerus di dalam penyelenggara pemilu. Dan kalau bisa, Universitas Malikus Saleh bisa menjadi pionir untuk melibatkan mahasiswanya sebagai pemantau pemilu atau kegiatan kepemiluan tahun 2019 ini. Kita tidak tahu ke depan kita masih hidup atau enggak. Ya, mumpung ada waktu. Kemudian bagi pemilih yang berasal dari Sumatera Utara atau di luar Aceh, hari ini kita akan pleno penetapan pemilih tambahan. Jangan sampai nanti Anda itu bermasalah. Kalau memang berasal dari luar daerah, ambil form A5 di kantor Pak Mukhtar, kemudian Anda memilih. Ya, seperti itu. Semua tahapan harus kita coba sama-sama ikuti. Saya pikir itu bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkarnain. Tagline-nya apa nih Pak? Tadi sekali lagi. Cegah, awasi, tindak, ya. Jadi ini bagian dari tanggung jawab kita juga, ya. Jadi buat teman-teman semua yang ngerasa tinggal di dekat TPS bisa turut serta mengawasi ya Pak ya. Jadi kalau seandainya ada yang mencurigakan, nanti Panwasli juga akan turut serta di dalamnya. Oke, jadi bagaimana antusias kita dalam menyambut pemilu 17 April nanti, begitu juga kita tuangkan dalam pengawasan kita di saat sampai dengan perhitungan suara. Oke, masih pada semangat? Masih pada semangat? Siapa kita? Siapa kita? Apa ideologi kita? Pemilu 2019? Mantap, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang di sini. Iya, kita beralih ke Bapak Teguh Kemal Fasyaimhum selaku pengamat politik dan sosial budaya. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, saya mau cek dulu ini yang antropologi, coba tunjuk tangan. Oke, ini berarti mahasiswa saya ya, karena kemarin masih ada warning saya bilang bahwa yang hadir akan diperlakukan absen. Mudah-mudahan kehadirannya bukan hanya karena absen tapi juga karena rida ya, tapi saya juga akan memperlakukan absen karena di pagi Senin ini saya ada jadwal kuliah. Dari komunikasi berapa banyak? Coba tunjuk tangan. Oh, segelintir wa qaililum ma tashkurun, sedikit yang bersyukur di komunikasi ya. Dari pertanian ada? Oke, berarti juga turut mendengar suara dari dosen pembimbingnya ya, dosen pengajarnya Ibu Laila Nazira yang saya minta. Dan omongan saya ini terekam, jadi nanti akan diputar di RRI juga. Rekan-rekan mahasiswa, saya ingin tanya kepada kalian semua ya, untuk Pilpres 2019 yang akan kita pilih 17 April ke depan, siapa pemenangnya? Hah? Untuk Pilpres yang kita akan coblos ada 2 calon yang semalam berkampanye, siapa pemenangnya? Kok masyarakat pemenangnya? Pemenangnya pasti di antara 2 calon itu. Pasti jawaban yang betul adalah belum tahu pemenangnya karena kita belum milih ya. Tetapi ini yang ingin saya tegaskan, kedua calon ini baik paslon 1 dan 02 ya, dua-duanya ini punya kans menjadi pemenang. Saya ingin flashback sedikit. 2014 ya, Jokowi dan Yusuf Kala itu menang atas Prabowo dan Hatta Rajasa dengan selisih yang tidak begitu besar, yaitu 53 sekian persen melawan 46 sekian persen. Secara angka Jokowi Yusuf Kala itu memenangkan 72.900.000 sekian, dan Pak Prabowo Hatta itu 63.500.000 sekian, atau kira-kira 7,5 juta. Nah, 7,5 juta ini kalau kita bicara tentang pemilih pemula untuk 2019 itu ada sekitar 14 juta.
Yang disebut dengan pemilih pemula itu seperti kalian memang tidak berumur 17 tahun, tapi kalian sudah pernah ikut momentum elektoral sebelumnya, misalnya Pilkada 2017 atau 2018 ya. Nah, itu kalau digabungkan itu berarti ada 14 juta. Pemilih pemula yang artinya umur 17 tahun di tahun 2019 itu ada 5 juta. Kalkulasi sederhananya ya, kalau ada sekitar, ambil saja 7 juta yang kemudian kalian pasif tidak memilih, itu bandul pilihan itu bisa berubah dengan cepat ya, walaupun mungkin pertama kalian sudah dukung mati-matian kelompok satu ya, tapi kemudian kalian tidak memilih, kelompok dua bisa menang. Itu yang ingin saya katakan, bahwa dari flashback di pemilu 2014, siapapun yang maju menjadi calon presiden saat ini itu bisa menjadi pemenang ya. Jadi jangan pikir bahwa Pak Jokowi sudah aman, tidak ya. Begitu juga jangan pikir bahwa Prabowo itu sudah kalah ya. Tidak juga, kalau kemudian di saat pemilihan itu kelompok Prabowo ini tidur aja dan kemudian yang itu dimanfaatkan oleh kelompok kedua, bisa jadi kelompok dua menang. Nah, itu yang ingin saya katakan tentang bahwa sistem, dan disitulah kemudian kita akan labuhkan harapan, keyakinan kebangsaan ini kepada mereka yang terpilih. Yang kedua adalah kalian sudah punya calon di tingkat lainnya, di DPRK, DPRA, dan DPR RI, dan DPD. Sudah belum? Ini yang depan-depan ini sudah punya pemilihan belum? Belum. Nah, yang perlu dipahami adalah walaupun kalian pandang sekarang sedalam-dalamnya foto yang serba manis ya, kan banyak foto-foto yang berkeliaran itu. Foto para caleg. Coba lihat, ada para caleg yang membuat baliho dengan muka beremut atau sedih, ada nggak? Nggak ada. Seduka apapun ekonomi mereka, pasti mereka tersenyum ya. Sekosong apapun dompet mereka, semua foto itu menunjukkan mulut U, jadi melebar ke atas, tidak N atau menguncup ke bawah. Tapi yang perlu kalian sadari, esok hari di daftar surat suara itu tidak ada fotonya satupun ya. Jadi kalau kalian mau pilih, nanti saya mau pilih DPD itu misalnya artis Haji Umar ya, toto namanya tidak itu di surat suara, itu pasti sudah mau palo. Karena tidak, DPD ada foto, tapi di DPRK, DPRA, dan DPR RI itu tidak ada fotonya ya. Jadi pada rekan-rekan mahasiswa, mulai sekarang kalian mulai cermati siapa yang akan kalian pilih ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian menentukan pilihan calon yang mau dipilih? Apa yang menjadi kriteria? Siapa yang akan menjadi anggota parlemen yang harus kalian pilih? Saya pikir kriteria yang pertama yang ada pada Nabi itu mungkin bisa ya, jujur, amanat, pinter ya, jangan yang bodoh-bodoh itu yang kalian pilih. Dan juga tabligh, punya kemampuan komunikasi. Kalau dia nanti ngomong kalian pilih, berarti dia di parlemen nanti juga akan Jadi jangan pilih yang begitu-begitu ya. Silakan kalian cari rekam orang-orang yang kira-kira bisa menyelamatkan proses demokrasi kita. Yang kedua adalah kalian bisa, tidak harus pilihan itu berdasarkan satu ikatan primordial. Misalnya nyawa gempung lu, pilihnya apa lu pasti pilih ya. Itu juga sebuah pilihan yang sesat, menyesatkan, dilun mudilalah. Jadi jangan dilakukan hanya berdasarkan ikatan, kalau dalam bahasa politik disebut dengan ethnos binding. Jadi ikatan etnos, entah satu kampung ya, entah itu apanya, macam-macam. Apa sendiri juga kalau nggak bisa apa-apa kan ngapain dipilih ya? Apa itu paman kalau orang Aceh ini? Mungkin di bahasa Gayo apa? Hah? Cici. Nah, bahasa itu anak orang Toba itu paman, tulang ya, tulang, among boru. Jadi juga jangan hanya berdasarkan itu. Walaupun orang Batak itu kuatan ikatan kekerabatannya tinggi sekali. Nah, yang ketiga adalah ada cara yang kalian juga bisa menseleksi siapa yang kalian pilih, yaitu orang yang taat kepada peraturan perundang-undangan kepemiluan. Yang perlu kalian catat bahwa para caleg yang menempelkan APK-nya, alat peraga kampanyenya, di tiang listrik, di masjid, di kampus ya, di pohon, itu semuanya adalah pelanggar peraturan. Lebih bagus jangan pilih orang-orang yang sejak awal dia sudah melanggar peraturan ya. Kalau perlu foto saja, karena mengapa dia menganiaya pohon? Belum jadi anggota legislatif dia sudah menganiaya pohon. Apalagi dia jadi anggota legislatif, pohon-pohonnya ditebang. Nah, itu jangan sampai kalian pilih ya. Pilihlah orang yang sejak awal itu sudah konsisten. Dan kalau kalian lihat mereka yang masih membuat pohon tersiksa dengan paku, itu bayangkan badan kalian kok dipaku begitu, mau nggak? Ini jadi dia belum jadi manusia saja, sifat rahmatan lil alaminnya tidak ada.
Jadi caleg itu seharusnya dia juga bisa memberikan kedamaian, kerahmatan kepada seluruh alam. Yang ketiga adalah jangan pernah pilih orang yang memberi uang kepada kalian. Ini agak berat ya. Mau nggak terima duit? Itu biasa nanti terjadi adalah serangan fajar. Yang terjadi kira-kira di sekitar jam 3, jam 4 ya, menjelang sholat subuh. Di rumah kita, di bawah rumah itu sudah ada dicolok satu amplop ya, duit biasa 50.000. Saya pernah mengalaminya itu tahun 2009 ya. Kemudian ada fotonya di dalam amplop. Mau kalian ambil duitnya itu? Mau ya, enggak apa-apa. Tapi ya masalah pilihan saya tidak bisa mencegah. Tapi ada, kalau dalam Islam ada disebut dengan ar-rasyu al-murtasifinar, yang menyuap dan disuap itu sama-sama masuk neraka ya. 50.000 mau nggak tuh? Nggak mau. 100.000 mulai goyang ya. Nah, yang ingin saya katakan itu urusan tentang suap menyuap itu adalah urusan sama Tuhan, sama nurani agama kalian. Tapi sekarang menerima uang kebetulan tertangkap foto oleh orang lain ya, oleh misalnya dia lihat, oh ini caleg kaya, dia pantau, dia foto. Pemberi sudah tidak tahu mungkin karena dicolok di rumah, tapi penerima itu juga mendapat sanksi hukum. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 187A itu disebutkan bahwa pemberi uang dalam konteks pemilihan itu dia bisa dihukum minimal 36 bulan. 36 bulan itu berarti 3 tahun ya. Maksimal 72 bulan. Berapa itu? 6 tahun. Dengan denda 200 juta sampai 1 miliar. Bayangkanlah kalau kalian, dan hukuman itu diberikan juga sama kepada penerima. Jadi bayangkanlah kalian terima 100.000 ya, tiba-tiba dibawa diseret ke pengadilan karena sudah mau terima duit yang tidak seberapa itu. Habis sudah masa depan kalian. Ya 3 tahun, bayangkan bidik misi kalian ya jauh lebih besar daripada duit 100.000. Jadi jangan pernah mau, ini rata-rata kan anak kurang mampu nih kan bidik misi rata-rata ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Atau UKT murah 500.000 satu semester, mau diganti dengan menerima uang suap 100.000, itu betul-betul sesuatu yang merugikan ya. Innal insana lafi hus, manusia itu sungguh dalam kerugian. Salah satu kerugiannya terima uang suap. Itu uang suapnya kecil lagi, nggak cukup. Uang suapnya sampai 10 juta 100 juta oke lah, tapi nggak juga. Saya 100 juta dihukum 1 tahun pun nggak mau ya, hilang banyak hal dari kehidupan kita. Nah, itu yang harus kalian pikirkan tentang proses kepemiluan ke depan. Yang pesan ini harus juga disadari. Jadi bagi mahasiswa ini pun, ini bisa, walaupun mungkin kalian sudah terdaftar di kampung masing-masing ya. Ini daftar mana? Anak Gayo ini daftarnya di sini atau di Takengon? Itu pemilihan hari Rabu ya. Saya sebagai dosen tidak meliburkan Senin Selasa dan Kamis masuk ya. Yang kejadiannya yang terjadi adalah mereka menambah leisure time, waktu untuk bersenang-senang dan bermalas-malasan. Ini kuliah di hari pertama saja, ini banyak yang lapor sama saya, ini tidak masuk ya, dengan penyakit L-nya, laziness, penyakit BO ya. Apatah lagi di pemilu nanti bilang, Pak saya sekalianlah pulang kampung, nggak ada urusan. Untuk kalian itu bisa memilih TPS-nya di Lusmawe. Pak Muhtar bilang itu kemungkinan itu sangat terbuka. Mengambil form A5 ya, Pak Muhtar ya. Nah itu, jadi nggak usah pulang kampung ya di waktu mau belajar ini. Pulang kampung nanti menjelang bulan puasa aja. Apalagi kita kampus Islami ya, jadi bulan puasa itu sering libur. Ya gitu Pak Rektor. Jangan juga, sebenarnya Profesor Daud Yusuf dulu pernah melakukan bahwa bulan puasa itu tidak berlaku libur. Ya. Bulan puasa itu belajar itu pahalanya 70 kali minimal ya, dan hingga tidak terhitung. Jadi lebih bagus belajar daripada tidur di rumah ya, menambah puasa bukan tambah sehat makin tambah gemuk, itu juga kesalahan bagi kalian. Oke rekan-rekan sekalian, di kampus sendiri kita juga membuat program serupa dengan ini. Hari Rabu ke depan kami membuat seminar, tapi itu sifatnya lebih kritis, melihat beberapa peluang yang mungkin terjadi kecurangan misalnya di pemilu 2017 ya. Tidak seperti RRI yang sanggup mengundang ratusan, karena dana kampus sedikit kita akan mengundang sekitar 60 peserta, ada mahasiswa, ada dosen, aktivis ya. Nanti mungkin beberapa yang rajin-rajin di sini saya pilih juga, karena kalau yang di acara kita itu lebih hebring sedikit, ada makan siangnya. Sini ini nampaknya belum ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan ke depan ada makan siangnya biar mahasiswa ini lebih semangat menghadiri acara civic education atau
daftar pemilih ya. Saya pikir demikian, dan mari kita sambut 17 April dengan perasaan yang gembira. No hoax, jangan terima hoax ya. Terima hex saja, permen hex itu melegakan tenggorokan ya. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kemal Fasya yang sudah banyak ya bagaimana kriteria yang akan dipilih, dan tetap untuk tidak politik uang dan sara. Tapi sebelum kita buka forum nih Pak, arti pemilu bagi mahasiswa itu sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait hal ini? Yang pertama, arti pemilu bagi mahasiswa maupun bagi umum sama ya, yaitu memberikan hak suara kita dalam konteks perbaikan demokrasi, walaupun itu tidak menjadi jaminan. Tapi itulah tahap awal yang disebut dengan prosedural demokrasi atau representatif demokrasi. Paling lemah kita adalah kita memilih orang yang baik di awal ya. Daripada dari sejak awal kita memilih orang yang kita tahu, oh ini tukang tipu, tukang kemplang pajak, tukang kemplang tanah, itu salah. Jadi sejak awal pilihlah orang yang sudah baik ya. Proses selanjutan yang harus dilakukan adalah mengawasnya itu, mengawasi proses ketika terpilih. Andai kata misalnya Pak Jokowi terpilih lagi kedua, jangan kita selu-selu lenggang kangkung, tidak ya, karena Pak Jokowi itu bisa menjadi setan juga nanti. Power tends to corrupt ya, absolute power tends to corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup. Korup itu apa? Dia ingin membesarkan kepentingan diri sendiri, keluarga. Mungkin 5 tahun pertama belum ya, 5 tahun kedua bukan mulai, 5 tahun ketiga sudah anak cucu. Contoh Soeharto memenangi pemilu 6 kali ya, dan dia selalu menjadi calon tunggal. Akhirnya apa? Rejim Orde Baru itu dikenal sebagai rejim nepotisme yang paling parah ya, termasuk salah satu presiden yang terkorup di dunia. Nah, jangan begitu. Dan di periode kedua misalnya menang Pak Jokowi lagi, kita harus kontrol dengan kritik ya. We support government critically. Kita dukung pemerintah itu dengan kritik ya, bukan dengan puja-puji, karena itu bisa rusak. Demikian pula kalau misalnya menang Prabowo ke depan ya, kita juga harus lebih keras lagi mengkritik ya. Kita bilang Prabowo langsung ada suara ya di belakang itu ya. Nah, kita harus mengontrol kekuasaan itu, karena yang kita beri kekuasaan itu adalah manusia, bukan malaikat ya. Malaikat kan tidak terhindar dari salah. Itu adalah manusia yang penuh nafsu macam-macam. Jadi kita harus mendukung pemerintah itu dengan kritik, dengan kontrol ya, dengan peran partisipasi. Jadi itu mahasiswa. Langkah pertama kalian menjadi warga negara yang baik adalah memilih. Tidak memilih juga hak sebenarnya. Memilih itu adalah hak ya, bukan kewajiban. Ya. Tetapi dalam konteks hari ini ketika demokrasi ini dibuka kepada seluruh orang ya, dan semua bisa mengontrol, tidak mungkin terjadi kecurangan yang mengerikan seperti era lalu. Dulu belum ada WA, masa siswa itu masih pakai pager. Tahu pager? Tahu Pak. Oh, masih tahu ya. Iya. Mahasiswa saya udah nggak tahu lagi. Karena sudah jadi fosil bagi masa lalu itu pager itu. Dan dulu mungkin belum ada istilah berita hoax. Belum ada. Ada juga di fotokopi. Ya. Tapi hari ini hoax itu bisa terjadi adalah dengan serangan 30 detik informasi di HP kalian. 30 detik pertama itu adalah dia sedang mengontrol emosi kalian. Satu cara mencegah hoax adalah jangan pernah terima informasi yang tidak ada sumbernya, tidak ada sanadnya, kalau dalam bahasa hadis. Tidak tahu siapa penulisnya, tidak tahu medianya, itu jangan dibaca. Kalau jelas penulisnya Teguh Kemal Fasya, itu boleh dibaca itu. Berarti itu kira-kira beritanya sudah terverifikasi. Iya. Kemudian ada media publishernya, misalnya ini Kompas, Serambi. Ya. Kalau misalnya ini dari www.cenatcenut.com, itu jangan diterima, itu tidak jelas tuh apa www.cenatcenut.com. Jadi begitu. Oke, terima kasih Pak. Artinya di sini adalah mungkin di benak teman-teman semua pernah berpikir bahwasanya, saya nggak usah coblos. Toh ketika saya tidak menggunakan hak satu suara saya, itu tidak akan mempengaruhi tingkatan kalkulasi pemilihan suara nanti ketika perhitungan suara. Itu satu orang yang berpikir seperti itu. Tapi ketika itu merambat ke orang lain, apabila semua orang yang ada di sini berpikir seperti itu, coba ditotalin ada berapa orang yang menghilangkan atau tidak mengikut sertakan hak suara kalian semua. Jadi ini partisipasi kalian sangat ditunggu untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Oke, langsung saja kita masuk ke forum tanya jawab. Mungkin panitia bisa menyiapkan mic untuk 2 orang pertama. Silakan ke depan, ya. Iya, silakan. Cowok mungkin, cewek 1 ada. Kalau nggak ada cewek, 2 cowok, monggo silakan
Mic-nya mohon. Ya, di tengah aja. Ya, satu lagi silakan langsung berada di sebelah abang yang sudah berdiri. Merchandise sudah siap, begitu siap bertanya kita langsung kasihkan merchandise. Ada satu lagi? Ya, silakan. Mic-nya tolong. Sebutkan nama, mungkin dari jurusan apa boleh gitu ya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji ke Allah, selawat ke Rasul. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi, angkatan 2016. Baik, sebelum saya bertanya, saya ingin meminta sesuatu dan bertanya. Jadi ada 2 permintaan dan 1 pertanyaan. Permintaan saya yang pertama, bolehkah saya sebelum bertanya komentar dulu? Dan permintaan yang kedua, bolehkah saya untuk menyemangatkan pembicaraan saya memanggil bapak-bapak di depan saya dengan sebutan Bung saja. Bung Zulkarnain, Bung Herman, Bung Kemal, dan Bung Mukhtar. Boleh? Ya, senyamannya saja, tapi perlu diketahui juga, mungkin ini agak sedikit diedit ya nanti ya buat tim teknik. Ini acara kita direkam, jadi tidak live. Jadi buat teman-teman mungkin bisa menggunakan bahasa yang baik. Kalaupun keceplos nanti, ya kita minimalisir lah ya, jangan sampai keceplos yang macam-macam. Nanti bahasa kalian juga akan diedit ya. Monggo gunakan alma mater juga sebagai batas ukur untuk berkomentar. Silakan. Baik. Saya mengingatkan bahwasanya di dunia ini cuma ada 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa kini itu ditentukan oleh masa lalu, dan masa depan itu ditentukan oleh masa kini. Kemudian sedikit saya trauma dengan kata-kata Gus Dur. Di saat beliau menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwasanya di Indonesia ini ada 4 presiden, yang 4-empatnya gila. Soekarno gila dengan perempuan, Soeharto gila dengan kekuasaan, Habibie gila teknologi, dan Gus Dur membuat orang gila. Dan kemudian saya ingin mengkaji ini sebuah analisa, tapi bukan analisa, dugaan, entah benar entah enggak, baik pun di DPRK maupun di DPRA. Banyak dari kawan-kawan kita yang baru selesai perkuliahannya S1 langsung menjenjang ingin menjadi legislatif. Jadi saya melihat ada 3 kemungkinan di saat mereka ingin menjadi legislatif. 1, ingin melangsungkan kehidupannya, menjamin keberlangsungan kehidupannya. Yang kedua, ingin menumpukan harta. Yang ketiga, dan ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi ada 3 tipe ya. Jadi hati-hati. Dan kemudian, bukankah kita telah diajarkan oleh dulu tahun 475 Masehi, masa Sokrates, masa Aristoteles, masa Plato, masa Ibnu Sina yang dikembangkan oleh filsafat Islamnya dan diajarkan oleh tokoh revolusi dunia Nabi Muhammad? Bukankah kita telah diajarkan di abad 19 oleh Karl Marx? Dan sedikit dikatakan tadi di saat berbicara hoaxer, saya mengingatkan sebuah pembicaraan dari filsuf Jerman Jürgen Habermas. Dia mengatakan bahwasanya jangan jadikan ruang publik sebagai ruang kebohongan. Dan kemudian saya diingatkan lagi oleh seorang filsuf dari Prancis, Hegel. Dia mengatakan bahwasanya maka akan hancur leburlah sebuah negara apabila sebuah golongan yang nilai peradabannya lebih rendah melakukan kepemimpinannya kepada golongan yang lebih tinggi nilai peradabannya, maka akan terjadilah sebuah hancur lebur di negara ini. Dan kemudian saya melihat, saya ada berapa duduk di jalan DPRK maupun DPRA, bahwasanya mereka cuma beranggapan bahwasanya adapun melihat mereka ingin menjadi dewan ini yang tahu bahwasanya fungsi dia sebagai pembuat undang-undang dan menguasai undang-undang. Tetapi ada satu dewan yang dambaan saya, kawan-kawan ya. Ada satu dewan yang memang menjadi dambaan saya. Artinya dia harus paham dengan haknya. Artinya dia punya hak untuk mengintervensi. Dia punya hak untuk memberikan pendapat yang terbaik dari saluran
adapun bentuk sambung lidah daripada mahasiswa, sambung lidah daripada rakyat. Dan saya cinta dengan kegiatan seperti ini. Memang kampus ini tidak semata-mata menjadikan pabrik bagi mahasiswa, tapi kampus ini tempat munculnya sebuah ide-ide kreatif baru. Ya, inti dari pertanyaannya silakan. Inti dari pertanyaan saya langsung bahwasanya saya ingin bertanya kepada, bertanya kepada Pak Herman selaku rektor saya, apa komentar terbaik yang harus saya tulis untuk calon legislatif? Tuh pertanyaan saya. Dalam kepentingan? Tidak ada kepentingan, tetapi untuk komentar saja supaya calon dewan ini dia bisa mengintervensi diri dia sendiri gitu. Oh, komentar yang harus kamu berikan kepada caleg yang bersangkutan. Ya, bukan jalan menggunakan, kita memberikan secara umum supaya mereka paham gitu, peka apa yang harus mereka persiapkan. Oke. Dan kemudian saran bagi kawan-kawan semua, kalian jangan terprovokasi ataupun saya tidak berbicara kiri ya, karena kiri dan kanan itu adalah sebuah jangan menganggap saya kiri, tetapi jangan menganggap bahwasanya agama itu ialah menjadi sebuah patokan yang harus kita memilih. Yang harus kita bandingkan dengan Jokowi dan Prabowo itu bukan Jokowi dengan agama, bukan Prabowo dengan agama, tapi kita bandingkan dengan akal sehat kita, Jokowi dan Prabowo. Dan kemudian itu saran saya dan pertanyaan saya itulah tadi, tolong Bapak Rektor memberikan sebuah komentar yang saya tulis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Pak. Oke, satu lagi, monggo silakan Masnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada Rektor Universitas Malik Saleh, Bapak Herman Pitra. Jadi kita tahu bersama Pak bahwa sebentar lagi, yaitu pada tanggal 17 April kita akan memilih 5 calon pemimpin kita, yang mana salah satunya itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi dari 2 debat yang telah dilaksanakan, saya telah mengikutinya dan saya cerna bahwa kedua calon presiden dan wakil presiden ini memiliki visi dan misi mereka yang mana menurut saya sama-sama baik. Namun yang ingin saya tanyakan Pak, kami terutama yang ada di sini kan sebagai pemilih pemula yang belum terlalu paham. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk memilih calon presiden dan wakil presiden ini, dan agar keraguan saya adalah kedua calon pemimpin ini belum atau tidak mampu menjalankan program kerja mereka dengan baik atau belum amanah gitu Pak. Jadi kita tahu salah satu pihak-pihak tertentu memanfaatkan pemilu ini, jabatan ini untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Jadi apakah ada kriteria dari Bapak bagi kami agar kami tahu bahwa dari kedua calon ini betul-betul ikhlas untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua pertanyaan buat Pak Herman Pitra, silakan Pak. Yang pertama tadi mungkin testimoni atau komentar terhadap maraknya para caleg, ada 200-an Pak kalau nggak salah. 300. Di sini 300. 300-an para caleg. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka? Ya, yang kedua tadi nggak nyebut namanya. Ya, namanya siapa tadi? Yang kedua siapa namanya? Yang kedua, halo. Sahendra. Pertanian, monggo. Ya, ada 2 ananda kami. Yang pertama Muhammad Iqbal, terus yang kedua Suhendra. Lebih kurang pertanyaannya sama, menanyakan pendapat saya. Alhamdulillah sebenarnya ditanyakan pendapat saya, artinya saya bisa memberikan pemahaman yang lebih mungkin buat semua anak-anak saya. Yang pertama, kita harus memilih
wakil kita maupun pemimpin kita itu yang kita yakini dan kita percaya bisa membawa bangsa ini, negara ini, daerah ini, kabupaten dan kota ini menjadi lebih baik. Itu yang harus kita yakini, yang kita pilih bisa membawa itu. Kemudian yang kedua, kita harus memilih, karena akan memilih pemimpin dan wakil kita, tentu yang harus kita pilih itu adalah orang yang amanah. Artinya suara kita, kepercayaan yang kita berikan kepada mereka ini, yang kita titipkan ini bisa dia jaga dengan baik. Sehingga apa-apa yang sudah dia sampaikan ke kita, kepada semua pemilih, apa-apa yang dijanjikan itu harus bisa dia buktikan, harus bisa dia wujudkan. Kemudian yang ketiga, kriterianya yang harus kita pilih itu adalah kita ini sangat beraneka ragam, sangat menjemuk. Tentu orang yang kita pilih itu bisa mengayomi kebineka tunggal ika kita, bisa mengayomi perbedaan yang kita miliki. Jadi tentu itu yang harus kita pilih. Kemudian yang selanjutnya, kita ini bukan memilih pada sekelompok atau golongan tertentu, tetapi yang kita pilih adalah buat bangsa Indonesia. Artinya yang kita pilih ini adalah orang yang bisa memahami kondisi Indonesia saat ini dan masa akan datang. Dia harus punya visi itu, bagaimana Indonesia 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, sehingga dia bisa mempersiapkan fondasi buat kita menuju 20-30 tahun yang akan datang. Kemudian kalau memilih wakil kita yang di daerah, yang di kabupaten dan kota, saya pikir juga sama. Aceh ini juga berbeda. Ya, Aceh ini juga berbeda antara pesisir timur, utara, barat, selatan, tengah, itu juga berbeda. Sehingga calon yang kita pilih itu, yang mewakili kita juga seharusnya yang berpikirnya juga bisa buat seluruh Aceh. Kalau kita hanya tinggal di pesisir timur, jangan hanya berpikir untuk pesisir timur, tapi berpikir untuk Aceh secara keseluruhan. Nah, saya pikir itu, saya tadi sudah dibisik oleh Ketua Panwas, saya nggak mungkin menyebut nama. Tapi saya yakin ya, dari beberapa indikator yang saya sampaikan, saya sangat yakin anak-anak saya itu pasti nantinya bisa memilih orang yang tepat, insya Allah ya, insya Allah. Jadi sekali lagi jangan lupa nanti tanggal 17 April memilih orang yang tepat dengan kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin itu, terima kasih. Semoga tadi pertanyaan kedua dengan kata lain untuk bisa menghilangkan kegalauan untuk tidak salah memilih ya. Sudah memilih yang ini tapi ternyata kamu ngerasa program kerjanya kurang bisa terrealisasi. Mungkin seperti itu jawaban dari Pak Herwan, mungkin sudah bisa memberikan pencerahan buat yang sudah bertanya. Dan selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan di sesi kedua, silakan maju ke depan. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ashifa dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi. Jadi begini Pak, banyak kan kita dengar, terutama dari masyarakat awam, mereka itu tidak mau ikut melakukan pemilihan karena menurut mereka begini, siapapun nanti yang memimpin, siapapun nanti yang menjadi petinggi-petinggi negara, kehidupan mereka tetap sama. Mereka tetap akan ke sawah, mereka tetap akan ke laut, dan apa yang mereka makan itu tetap masih ikan asin. Kasarnya begitulah Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak cara mengubah pola pikir masyarakat tersebut? Dan di sini kan kami selaku mahasiswa, bagaimana sih peran kami selaku mahasiswa supaya bisa mengubah pola pikir masyarakat, terutama masyarakat awam, supaya mereka tidak lagi golput dan mau ikut memilih di tahun ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Arfiandi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Antropologi. Sebelum saya memasuki dari isi inti pertanyaan saya akan memberikan sebuah kasus dulu, yang mana pada saat ini sangat banyak dan lumayan banyak untuk pemilih-pemilih pemula.
Mungkin dari kasus yang saya lihat di masyarakat bahwasannya pemilih pemula ini adalah pemilih yang acuh dan tidak acuh, atau bisa dikatakan sebagai pemilih yang hanya ikut-ikutan temannya saja. Misalnya temannya ini memilih paslon A, maka yang lain akan ikut-ikutan. Dapat saya katakan bahwasannya kesadaran untuk memilih itu lumayan rendah. Langsung saja ke inti pertanyaan saya, bagaimana sih sikap dari kita atau dari seluruh lembaga yang paham akan politik atau orang-orang yang paham politik, yang mengerti benar tentang politik, bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan kepada adik-adik kita yang baru berumur 17 tahun atau pemilih utama, agar mereka dapat meningkatkan atau dapat memilih dengan benar paslon yang akan dipilih. Terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, satu-satu mungkin ya, silakan Pak. Oke, saya sebenarnya mau ngomong tadi setelah Pak Herman menyampaikan statement. Saya sampaikan ke Pak Herman, handphone saya ini on, saya rekam. Pak Herman ini adalah sahabat saya sejak SMA, ya. Jadi kalau hari ini saya sebagai penyelenggara pemilu, tidak ada urusan dengan sahabat. Kalau dia melanggar tetap saya tindak. Jadi kampus itu adalah diisi oleh ASN, ya. Jadi saya memang tidak ada orang di kampus, tetapi ada intelijen saya di kampus itu yang memantau pergerakan dosen dan orang kampus di Malikus Saleh itu memihak si A atau si B, atau mengarahkan mahasiswanya untuk memilih si A atau si B. Itu siap-siap berhadapan dengan kami. Tetapi sampai sejauh ini banyak saya temukan bahwa dosen memberikan arahan agar mahasiswa itu memilih, bukan untuk golput. Jadi pandangan yang diberikan oleh Pak Herman tadi sudah tepat. Pilihlah orang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk kamu dan untuk negara dan daerah ini. Bagaimana caranya? Nah, masuk ke pertanyaan yang tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi? Putri ya? Putri, kemudian Alfiandi dari PISIP. Inilah fenomena-fenomena yang saya sampaikan tadi di awal. Terjadi penurunan pemilih itu salah satu sebabnya adalah orang itu cakapnya tak serupa bikin. Kalau kamu tadi tanya yang mahasiswa pertanian, tanya sama Pak Herman, Pak, apa yang harus saya tulis terkait dengan fenomena-fenomena hari ini? Gampang saja. Apa yang kamu ucapkan itu adalah janji. Orang yang mengingkari janji tempatnya bukan di surga, aso neraka. Neraka itu tempatnya tidak ada AC, panas. Gampang saja. Kalau di dalam ilmu loyalitas konsumen, gampang sekali. Saya dosen marketing. Agar usahanya itu menjadi maju atau usahanya menjadi mundur, gampang saja saya caranya. Buat orang itu percaya atau buat orang itu tidak percaya. Kalau kamu buat sesuatu yang bisa dipercayai orang, maka insya Allah itu kamu akan jalan lurus dan dipercaya. Kalau misalnya buat seperti itu, usaha menjadi maju. Kalau tidak mau maju usahanya, tipu aja orang. Coba tengok usahanya, kalau hari ini kamu buat kopinya enak, kemudian besok kamu kurangi susu, pasti peminatnya menjadi turun. Gampang saja. Tapi kalau kamu bisa tingkatkan loyalitas kepuasan konsumen, maka besok usaha kamu akan berkembang. Caleg juga gitu aja. Ini kan musim kampanye nih. Kampanye kan? Tidak ada dalam kampanye itu orang ngomong pahit-pahit. Kalau saya terpilih nanti saya akan buat kamu menderita. Nyan mati yang Anda pilih. Pastilah. Saya akan buat jalan ini dari emas, kamu pre ini, pre itu dan segala macam. Persilahkan you mau ngomong apa terserahlah. Tapi yang you ngomong itu bisa dibuktikan enggak? Nah, bagaimana caranya mengikat komitmen itu? Datang saja mahasiswa di dalam kampanye itu. Pak, tadi Bapak kan ngomong banyak. Ini saya sudah rekam. Kalau suatu saat Bapak ingkar janji, saya gantung, mau enggak? Jangan cuma ngomong, kalau saya tidak korupsi saya digantung di Monas. Buktinya mana? Itu contoh orang tidak bisa dipercaya. Orang hari ini, hati-hati ini cewek ya,
Jangan terbuai dengan tipu rayu laki-laki ganteng ini. Cari rekam jejaknya. Jangan-jangan ini sudah ngecewain perempuan ada 3 orang. Begitu juga dengan caleg. Agar kamu tahu orang yang kamu pilih itu tepat, jangan hanya memberikan uang 100.000 kamu terbuai. Ingat dek, 100.000 itu banyak uangnya pada hari ini. Tetapi kalau kamu memilih orang yang memberikan uang 100.000, yakin orang yang berinvestasi itu tidak akan pernah mencari kerugian. Dia akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dari mana keuntungan itu didapat? Bukan dari kamu kasih balik. Dari program-program pemerintah yang dia buat itu bukan untuk kemaslahatan kamu, tapi untuk kepentingan kepribadian dia. Pakai filosofi itu gampang saja. Sekarang saya cuma ngajak satu mahasiswa, kalau ada orang yang datang menawarkan program, kemudian setelah itu dia kasih uang, berani sorak enggak? Kalau kamu mengatakan kamu mahasiswa itu pemberani yang menyuarakan kebenaran, saya tantang kalau ada orang yang berani sogok itu tangkap. Berani enggak? Perempuan yang berani. Jangan nanti diajak dek makan bakso, jut bang dan segala macam. Kalau enggak hari ini, itu yang disampaikan oleh Putri itu 5 tahun ke depan, nasib bangsa kita itu enggak akan pernah maju. Luk Semawe, Aceh Utara, Kota Gas. Apa yang kamu rasakan hari ini? Tinggai gah, nan saja petrodolar. Ya, realita hari ini. Kalau enggak sekarang kamu bangkit, enggak ada lagi. Saya kalau ada umur itu sekitar 20 tahun lagi kalau pakai umur Nabi. Ya, siapa yang ngisi ini? Kalianlah generasi yang 20 tahun ke depan yang akan mengisi generasi ini. Kalau negara ini dipimpin oleh orang-orang yang punya bobrok mentalnya, saya khawatir nasib bangsa ini enggak ada lagi. Sudah cukup 32 tahun dulu masa pemerintahan yang hanya memperkaya diri seperti yang disampaikan oleh Pak Kemal. Apa kita rasakan hari ini? Jangankan untuk membangun, hutang aja bayar tidak sanggup. Akibat apa? Akibat kita kalau seandainya kita ini orang-orang pinter tidak menyuarakan di dalam pemilu itu, jangan salahkan yang duduk di parlemen itulah orang-orang bodoh. Kalau orang bodoh yang menjadi pemimpin, yang menjadi nasib itu siapa? Kita. Allah itu akan turunkan azab bagi negara-negara atau daerah-daerah yang pemimpinnya tidak pernah bersyukur. Yang kena siapa? Enggak tengku, enggak orang alim, enggak orang dosa, semua kena. Oleh karena itu hari ini kita ada Pak Kemal dosen, ada Pak Herman sebagai pimpinan universitas, berikan suara-suara kebenaran kepada mahasiswa, kepada publik agar mereka itu cerdas. Kalau hari ini memilih itu juara, makna juara apa? Kita bisa dibawa penyisihan, kita bisa kalahkan yang lemah-lemah. Ya semua itu. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tugas kita sebagai pengawas pemilu itu, kamu bayangkan main bola tidak ada juri. Bagaimana main sebuah pertandingan tidak ada juri? Apa yang terjadi? Tidak ada aturan. Kemudian juri main bola Barca dengan Madrid, jurinya itu harus level tinggi FIFA. Bukan wasit AFC, bukan C1. Maka yang duduk sebagai pengawas pemilu levelnya harus hebat daripada penyelenggara pemilu teknis, harus hebat dari itu. Duduk di parlemen itu harus hebat, dia membuat kebijakan. Kebijakan untuk siapa? Untuk rakyat. Bagaimana membuat kebijakan ekonomi makro mikro, ikulah mentang pakai C. Payah itu. Iya. Ya, Ya. ini ya yang harus pikirkan semua ya. Nanti silakan dibuat kajian-kajian lebih ilmiah lagi di kampus. Mahasiswa ada aktivis, ada BEM dan segala macam. Silakan duduk di lingkungan-lingkungan publik yang lain, diskusi publik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Zul dari Panwasli Kota Lok Semawe. Dipastikan Pak Zul ini bersemangat bukan emosi, ya. Jadi teman-teman semua di sini jangan sampai salah penafsiran. Oke, Pak Kemal, dalam rangka mengubah pola pikir yang disampaikan oleh petanya tadi, kira-kira ada yang disampaikan, Pak? Saya membuat pertanyaan, apa yang menyebabkan misalnya mahasiswa atau pemilih pemula sekarang tidak memilih? Apa? Ya.
Kalau jawaban saya adalah karena apatis dan berwenang. Jadi itu sesuatu yang seharusnya dihindari oleh mahasiswa. Ya. Mahasiswa kan disebut sebagai agen of change, agen perubahan. Ya. Dan kalian harus bisa bedakan, misalnya ketika saya di masa mahasiswa dulu tahun 97 ya, saya ketua senat waktu itu mengkampanyekan golput ya, sehingga diperiksa polisi, padahal kami hanya sekitar 8 orang waktu itu kampanye golput, 8 orang yang diperiksa polisi ya. Karena intelnya lebih banyak dari mahasiswa yang kampanye. Intelnya waktu itu ada 11 ya, baik yang tukang foto dan macam-macam. Situasi hari ini apa yang menyebabkan kalian tidak memilih? Nah, itu yang kemudian harus dipertanyakan. Apakah memang tidak ada yang baik? Saya kasih contoh, ilustrasi gini lah. Untuk DPRA itu akan terpilih 81 orang. Yang menjadi calon legislatif untuk DPRA itu ada 1.333 atau kira-kira berapa persen? 6% pokoknya yang akan terpilih dari yang 1.333 itu. Nah, apakah tidak ada yang baik satupun dari 1.333? Itu saya pikir mustahil ya. Dan kriteria bagaimana memilih tadi sudah disampaikan baik dari saya maupun dari Pak Herman sendiri. Kita terbuka untuk memilih banyak orang baik. Problem hari ini kenapa kejahatan merajalela adalah bukan karena semakin banyak penjahat-penjahat, tetapi semakin sedikit orang baik yang mau ambil tanggung jawab untuk mencegah kejahatan. Begitu juga di dalam demokrasi ini. Mengapa kemudian banyak orang baik tidak terpilih ya? Karena orang bodoh itu akhirnya yang dipilih ya. Jadi berita di akhir Desember lalu kan disebutkan mayoritas dari caleg kita itu adalah paket C. Kan menyedihkan tuh, daripada pilih paket C kan lebih bagus pilih paket Unimal misalnya. Kan banyak juga mahasiswa Unimal, lulusan Unimal yang jadi caleg. Jadi itu yang harus kita pikirkan dalam memilih. Jadi dunia ini tidak sesuram seperti di media sosial. Media sosial hari ini memang dipenuhi dengan begitu banyak hoax. Dan hoax itu memang dia akhirnya dia menyerang adalah saraf sensitif kita, agama, etnis ya. Dan kita tidak verifikasi lagi. Contoh satu hoax yang disebarkan hari ini. Jadi harus dibela si yang Bukalapak itu ya, Ahmad Zaki. Karena dia hanya satu-satunya unicorn yang muslim. Itu saja sudah keliru. 4 unicorn di Indonesia itu ya, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia dan Gojek. Gojek itu namanya Nadiem Makarim. Jadi itu aja sudah keliru. Tapi kita kemudian cepat menerima sesuatu karena memang kita sudah jarang untuk mau memverifikasi sesuatu. Jadi caranya adalah kalian harus hidupkan yang disebut dengan sinyal recheck kalian ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau sampai berita, kalau bisa kita terjemahkan dalam konteks hari ini, terima WA sesuatu, maka pentinglah bagi kalian untuk cross check ya, jangan serta-merta diterima. Dan itu juga salah satu peran yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi sebenarnya saya pikir masih banyak harapan Indonesia baik ini masih terbuka lebar ya. Dari calon-calon yang diperlihatkan dari berapa itu? 26 DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Di setiap provinsi akan dipilih 4 ya. Banyak yang baik-baik ya. Yang korup misalnya yang dikeluarkan oleh KPU se-Indonesia itu cuma 1 dari Aceh. Dan seharusnya kita bisa memilih, jangan pernah kita pilih satu orang yang pernah jadi ex-koruptor bagi saya. Jangan pernah memilih orang yang punya jejak rekam itu melakukan KDRT, ipu rumah hodai poh, pulang urut lain, itu harus dilihat juga. Kemudian juga jangan pernah memilih bandar atau penyabu, orang sabu-sabu ya. Itu karena akalnya sudah kurang ya. Kalau kalian punya pacar orang sabu-sabu, jangan karena sayang tidak ingin lepaskan, tidak, itu keliru, lepaskan terus. Daripada dianiaya seumur pacaran, lebih bagus dilepaskan. Nah, jadi itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan ya. Jadi yang tadi yang mau apa namanya, yang kelompok ashabul yamin, kelompok tangan kiri tadi siapa? Nah, itu kalian juga harus pikirkan. Situasi hari ini, ya misalnya kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok gerakan kiri juga harus memikirkan. Pilihan tetap ada, karena kalau ini tidak dipilih maka yakinlah orang-orang yang jahat yang akan berkuasa. Saya pikir demikian. Mungkin ini terakhir ya. Ya, ini Oke, terakhir. terima kasih dan mohon maaf atas segala
kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apatis dan bool. Oke, alias egois. Mungkin kalau apatis itu kan ada rasa egois di dalam diri ya. Dan semoga kita tidak menjadi orang-orang yang malas untuk datang ke TPS. Kalaupun harus mengantri sebentar atau apa, ini kan hanya 5 tahun sekali terjadi ya. Jadi diharapkan sekali lagi dalam rangka talk show Memilih Itu Juara ini, kita berharap partisipasinya akan semakin tinggi untuk lebih sadar diri menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik ya.